Cerita dimulai dengan Dr. Chase yang lagi ngeliatin rekaman dan foto-foto keluarganya. Pas dia nyoba ngubungin keluarganya, namun gak ada jawaban sama sekali. Abis dia lihat name tag, dia kemudian kayak ngulang-ngulang beberapa kalimat dan nyoba ngafalin kalimat itu. Beberapa saat kemudian, Chase dapat briefing dan lagi disiapin sama Dr. Greer. Dia ngejelasin kalau Chase ditugasin buat gabung di tim 314 dari unit 730A. Misinya adalah buat nyari virus dan jemput Dr. Ward dari tim 313 yang lagi kejebak bareng 52 orang survivor. Dr. Greer juga ngejelasin kalau para infected dibagi jadi 5 level. Level pertama adalah orang yang gejalanya kayak flu biasa. Level 2, infected mulai berdarah-darah. Level 3, infected pada mulai gelisah, darahnya berwarna hitam dan super agresif. Level 4, mereka bakal hibernasi dan gak gerak seperti orang mati. Dan di level kelima, mereka bakal bangkit jadi zombie sempurna. Namun sebelum Dr. Greer kelar bercerita, tiba-tiba Chase dikagetin sama zombie level 5 yang untungnya mereka masih aman karena terkurung. Di akhir briefing, Dr. Greer bilang kalau dia sampai terinfeksi level 1, dia nyuruh Chase buat ngerahasiain itu dari para pengawal. Karena kalau dia berhasil balik, dia bakal langsung diobatin. Karena sebagai dokter dari CDC, Chase dianggap berharga banget. Sementara kalau militer yang terinfeksi, mereka bakal dibiarin mati tanpa diobatin. Abis itu kita dikenalin sama anggota tim 314 yang bakal ngawal Chase di misinya, yaitu Gunner, Dennis, dan Wheeler. Sebelum berangkat, Chase minjem alat navigasi Dennis dan nyaranin buat lewat rute yang dia pilih. Dan setelah persiapan selesai, misi pun langsung dimulai. Gak lama kemudian, mereka nyampe di gerbang karantina. Begitu gerbangnya dibuka, para infected level 3 langsung berhamburan dari baliknya. Chase dan tim langsung masuk ke dalam terowongan itu, sementara para penjaga sibuk nembakin para infected yang muncul. Di dalam terowongan, mereka kena serangan dari para infected yang nyerbu bus mereka. Chase hampir aja kena gigit sama infected yang berhasil masuk, tapi untungnya Gunner berhasil nyelamatin dia. Setelah beberapa waktu ngelawan infected yang masuk ke dalam bus, akhirnya mereka bisa keluar dari terowongan. Tapi ternyata masih ada satu infected level 3 yang tersisa, dan untungnya Gunner berhasil ngabisin dia dengan cepat. Misi terus berlanjut. Pas sampai di rute yang dituju, Gunner dan Wheeler langsung nolak buat lewat sana, karena di pinggir kota itu terdapat banyak banget infected level 5 yang jauh lebih ganas dibandingin dengan apa yang mereka hadapin di terowongan barusan. Selain itu, Gunner juga bersikeras buat cepet-cepet nemuin tim 313 karena istrinya juga ada di dalam tim itu. Sehingga akhirnya Chase terpaksa ikut dengan keputusan mereka dan gak jadi lewat rute yang dia pilih. Beberapa saat kemudian, di tengah kota yang udah sepi dan berantakan, mereka tiba-tiba dihadang sama seorang wanita yang minta tolong. Gunner langsung mendekati dan nyuruh Chase buat ngecek apakah wanita itu terinfeksi atau tidak. Setelah tes darahnya nunjukin kalau dia nggak terinfeksi, mereka berencana buat mengevakuasi dia. Namun ternyata kaki wanita itu terikat, sehingga Gunner sadar kalau ini adalah jebakan. Dia buru-buru nyuruh Chase buat balik ke bus. Dan bener aja, nggak lama setelah itu, tubuh-tubuh yang tadinya kelihatan mati di jalan, tiba-tiba bangkit dan langsung nyerang mereka. Gunner pun langsung nembakin para infected itu satu persatu. Chase berhasil naik ke bus, sementara Gunner masih sibuk ngelawan para infected level 3 yang masih bisa pakai senjata. Namun karena jumlah infected yang makin banyak, Wheeler kemudian terpaksa jalanin busnya, bikin Gunner harus lari balik ke bus. Setelah Gunner berhasil masuk ke dalam bus, dia langsung marah-marah dan bentak Chase, karena dia nggak cepet-cepet nembakin para infected yang mengejar dia tadi. Gak lama kemudian, di salah satu sudut kota, Gunner tiba-tiba nyuruh Wheeler buat berhentiin bus. Soalnya, dia ngeliat bus tim sebelumnya yang ada di situ. Begitu dia masuk ke dalam bus itu, Gunner kaget banget ngeliat beberapa mayat berserakan, dan yang lebih menyedihkan adalah ketika dia nemuin kalau istrinya juga termasuk di antara mayat-mayat itu. Di tengah rasa sedihnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di sekitar bus mereka. Ternyata itu adalah dua infected yang langsung nyergap Chase dan berusaha narik dia. Pas Chase udah nggak berdaya dan udah mau dimakan, Dennis langsung nembakin mereka pakai pistol suar. Dengar keributan itu, Gunner pun datang buat nyelamatin Chase dan mereka kemudian langsung pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, mereka udah tiba di lokasi target yang ternyata adalah sebuah sekolah. Setelah cukup lama jelajahin ruangan-ruangan di sekolah yang udah berantakan dan kosong, mereka akhirnya nemuin beberapa makanan yang tersimpan di salah satu ruangan. Gunner dan Wheeler mutusin buat berjaga di situ. Sementara Chase dan Dennis lanjut nyari para survivor yang masih hidup. Pas lagi keliling, Chase kemudian nyaranin buat pisah sama Dennis biar pencarian mereka lebih efektif. Chase kemudian masuk ke toilet dan dia nemuin sesosok tubuh di dalamnya. Dengan hati-hati, Chase nyoba ngecek orang itu dan ternyata dia udah mati. Chase nemuin HP di tangan si mayat
dan dia kemudian pakai HP itu buat ngubungin seseorang yang ternyata adalah anaknya. Anak itu bilang kalau dia baik-baik aja di rumah mereka, tapi dia nggak tahu di mana keberadaan ayahnya. Dengar itu, Chase langsung bilang kalau dia bakal segera jemput anak itu dan nyuruh dia tetap di dalam rumah. Chase pun buru-buru nutup teleponnya pas Dennis muncul dari belakang dan ngajak dia buat ngecek sebuah ruangan yang terkunci dari dalam. Pas rekan-rekan yang lain pada sibuk nyoba buka pintu yang terkunci, Chase dengar ada suara seseorang dari ruangan lain dan dia pun langsung nyari asal suaranya. Chase kemudian ngelihat ada seorang wanita yang lagi gendong bayinya. Wanita itu kemudian minta mereka buat nolongin bayinya. Namun setelah mereka ngelihat kalau bayinya udah lama tewas, mereka langsung mikir kalau wanita itu udah terinfeksi. Sehingga Wheeler langsung menghabisi dia. Mereka kemudian lanjut buat berusaha ngebuka pintu yang terkunci tadi, dan pas pintunya akhirnya kebuka, mereka kaget banget ngelihat banyak survival yang udah bergelimpangan di dalamnya. Beberapa saat kemudian, para survival yang udah terinfeksi tadi kemudian bangkit dan langsung nyerang. Mereka pun langsung lari, namun sialnya pintunya tadi nggak bisa ditutup lagi. Sehingga para infected berhasil keluar dari tempat itu. Saat mereka kejebak di jalan buntu, Gunner ngasih salah satu senjatanya ke Chase dan nyuruh mereka semua loncat dari jendela. Sementara dia berusaha nahan para infected yang terus berdatangan. Namun sayangnya Gunner akhirnya tewas, sementara Wheeler yang ketakutan justru ninggalin Chase dan Dennis begitu saja. Malam harinya, Chase dan Dennis dengar suara mobil yang datang mendekat. Sehingga mereka buru-buru sembunyi di dalam sebuah mobil van. Namun sialnya, mereka ketahuan sama satu infected. Dan untungnya mereka berhasil ngalahin infected itu diam-diam. Sehingga para infected yang lain gak ikutan datang. Setelah situasi kelihatan aman, mereka kemudian masuk ke sebuah bangunan buat nyari tempat sembunyi. Di tempat itu, Chase akhirnya ngomong jujur ke Dennis kalau nama aslinya sebenarnya adalah Rebecca. Dan tujuan dia datang ke situ bukan buat ngelakuin misi, tapi buat nyelamatin anaknya. Dia pun cerita awal mulanya, yaitu karena para warga sipil nggak diizinin masuk ke Los Angeles, Chase kemudian nyolong name tag milik Dr. Chase yang asli, biar dia bisa masuk dan nyari keluarganya. Jadi nama Dr. Chase yang selama ini dia pakai, ternyata bukan identitas sebenarnya. Dengar pengakuan itu, Dennis tentu aja marah, namun dia bisa ngerti sebagai sesama ibu yang kehilangan anak. Ditambah lagi mereka tahu kalau Dr. Greer nggak bakal ngizinin mereka balik tanpa Rebecca, yang mereka kira adalah Dr. Chase. Sehingga Dennis bilang, kalau dia bakal bantu Rebecca buat nyari anaknya. Sebelum mereka berangkat, mereka nyoba nyari alat apapun yang sekiranya bisa dipakai buat senjata. Tapi tiba-tiba mereka dengar suara pecahan kaca. Dennis langsung nyuruh Chase buat matiin lampu helm mereka, dan bener aja, pas mereka nyalain night vision, kelihatan ada infected level 5 yang muncul dan nyerang mereka. Awalnya mereka berhasil mengecoh zombie itu di kegelapan, namun karena Rebecca nggak sengaja ngeluarin suara, zombie itu pun kembali lagi nyerang mereka. Pas situasi udah bener-bener gawat, tiba-tiba muncul Wheeler yang langsung menghabisi zombie itu. Wheeler bilang kalau dia balik lagi karena Dr. Ward gak percaya dan gak mau bukain pintunya. Sehingga Rebecca langsung ambil inisiatif buat ngubungin Dr. Ward dan ngaku sebagai Dr. Chase. Dr. Ward ngasih tahu kalau dia sekarang masih bertahan hidup bareng 8 orang survivor yang tersisa dan bersembunyi di sebuah rumah sakit. Mereka nungguin buat diselamatin karena gak ada satupun dari mereka yang bisa ngidupin mobil buat kabur. Wheeler kemudian bilang kalau dia udah terinfeksi oleh infected level 5, sehingga dia minta tolong ke Rebecca buat ngobatin dia. Tapi Rebecca yang cuman ngaku-ngaku sebagai Dr. Chase ini, tentu aja nggak bisa ngobatin. Sehingga dia bilang kalau nggak bisa ngobatin karena peralatan medisnya ketinggalan di bos mereka sebelumnya. Dan karena nggak punya pilihan lain, Wheeler pun terpaksa mau bantuin Rebecca buat nyari anaknya dulu. Karena dia tahu kalau dia bakal ditolak balik ke markas kalau nggak bawa Rebecca yang dikira Dr. Chase itu. Di tengah perjalanan, mereka ketemu beberapa infected level 3 yang bisa nyetir mobil dan langsung menghadang. Namun, pas ngelihat Wheeler yang udah terinfeksi, para infected itu nggak jadi nyerang dan ngelewatin mereka gitu aja. Beberapa saat kemudian, mereka kemudian sampai di sebuah lorong dengan pagar pembatas. Namun, Dennis baru sadar kalau dia kehilangan foto anaknya, sehingga dia mau balik lagi buat nyari fotonya. Tapi nahasnya, mobil yang disetir infected tadi tiba-tiba balik lagi dan nyulik Dennis. Ngelihat itu, Rebecca langsung nyoba lari dan ngejar mereka. Namun semua udah terlambat karena para infected itu langsung belah perut Dennis dan memakannya. Rebecca yang marah banget, tanpa pikir panjang, langsung bunuh semua infected itu. Beberapa saat kemudian, Rebecca dan Wheeler akhirnya sampai di rumah sakit yang disebut Dr. Ward tadi. Namun Dr. Ward gak langsung mengizinkan mereka masuk, apalagi pas ngelihat Wheeler yang gak pakai APD dan udah terluka. Buat mengecoh Dr. Ward, Rebecca pura-pura ngelakuin tes darah Wheeler pakai darahnya sendiri, sehingga hasilnya tentu aja negatif.
Setelah ngeliat itu, Dr. Ward kemudian ngajak mereka menuju garasi dan Wheeler langsung berusaha ngidupin mobilnya. Dr. Ward kemudian nyuruh semua orang masuk ke dalam mobil. Tapi pas Rebecca mau naik, tiba-tiba Dr. Ward malah mukul dia. Ternyata Dr. Ward udah tahu kalau Rebecca bukanlah Dr. Chase dari awal karena dia kenal banget sama Dr. Chase yang asli. Dr. Ward pun ninggalin mereka berdua dan ngebawa para survivor kabur dari situ. Gak lama kemudian, para infected mulai berdatangan dan nyerang Wheeler dan Rebecca. Pas mereka berhasil nyalain mobil dan bersiap kabur, ada salah satu infected yang berhasil mecahin kaca dan narik Rebecca. Namun untungnya, Wheeler dengan cepat nabrakin mobilnya ke tembok, bikin Rebecca bisa selamat. Rebecca kemudian minta Wheeler buat menuju ke rumahnya, dan meskipun Wheeler sekarang tahu kalau Rebecca itu bukanlah Dr. Chase yang asli, namun dia tetap mau nolongin Rebecca, karena ternyata dia juga bukanlah Wheeler yang asli, melainkan nama aslinya adalah Freddy. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di rumah Rebecca. Freddy bilang kalau dia mau berjaga di mobil, sementara Rebecca masuk ke dalam rumah buat nyari anaknya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Rebecca nemuin anak perempuannya yang bernama Megan yang lagi sembunyi di bawah meja dengan kondisi yang sangat lemah. Rebecca kemudian ngetes darah Megan dan hasilnya positif kalau dia udah terinfeksi, tapi Rebecca berbohong dan bilang kalau Megan cuman kelelahan doang. Rebecca kemudian nyoba nyari suaminya dengan ngikutin jejak darah yang berceceran di lantai, sampai akhirnya dia nemuin suaminya yang udah terbujur kaku di dalam bagasi mobil mereka. Di situ, Rebecca nemuin rekaman video dari suaminya yang bilang kalau dia sengaja ngurung dirinya di bagasi karena udah terinfeksi, biar dia nggak nularin anak mereka. Setelah itu, Rebecca buru-buru minta Megan pakai pakaian APD miliknya dan ngajak dia buat cepet-cepet pergi dari tempat itu. Sementara itu di luar, para infected level 5 mulai berdatangan ke arah Freddy. Pas Rebecca dan Megan mau keluar, Freddy yang dikejar para infected malah masuk ke dalam rumah, bikin mereka semua harus naik ke lantai atas buat menyelamatkan diri. Megan dan Rebecca berhasil keluar duluan lewat jendela, tapi pas Freddy mau loncat, dia ditangkap sama para infected. Untungnya mereka berhasil narik Freddy keluar, tapi kakinya terluka parah sampai dia nggak bisa berdiri lagi. Dalam situasi yang makin genting, Freddy minta Rebecca dan Megan buat ninggalin dia aja. Dan karena nggak ada pilihan lain lagi, Rebecca dan Megan terpaksa kabur ninggalin Freddy. Di tengah perjalanan, Rebecca dan Megan ngelihat mobil yang tadi direbut sama Dr. Ward, kini dalam keadaan terbakar. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya nyampe di gerbang pembatas yang dijaga ketat sama para tentara, dan di sana banyak infected yang berusaha nerobos masuk. Rebecca memapah Megan yang lemah menuju gerbang. Namun, para tentara yang mengira kalau Rebecca juga salah satu dari infected, kemudian langsung nembak dia. Tapi ketika melihat Megan yang pakai pakaian APD, tentara itu kemudian ngubungin Dr. Greer dan ngasih tahu informasi tentang nomor seri pakaian APD yang dipakai Megan. Dan Dr. Greer ngira kalau dia adalah Dr. Chase, sehingga dia pun merintahin buat bawa Megan masuk buat segera diobatin. Cerita dimulai dengan seorang cowok yang udah babak belur masuk ke rumahnya, sementara di luar para zombie mulai ngerubungin tempat itu. Setelah nahan rasa sakit yang lumayan lama, akhirnya cowok itu pun berubah jadi zombie juga. Sementara itu di tempat lain, ada dua anak muda yang bernama Mikey dan Killy yang baru aja kelar main kuda di tengah hutan. Di sisi lain hutan, ada dua cowok yaitu Joe dan Stu yang lagi nyiapin alat camping mereka. Mereka berdua ini adalah saudara, namun mereka selalu aja berantem. Kemudian datang satu teman mereka lagi yang bernama Sonia yang merupakan pacarnya Joe. Pas ngeliat mereka lagi pada ribut, Sonia langsung misahin dan bilang buat nikmatin liburan ini. Dan setelah mereka semua kumpul, mereka pun langsung cabut. Di tengah jalan, mereka berhenti sejenak buat ngecek peta, karena bahan bakar mobil mereka udah hampir habis dan kayaknya nggak bakal cukup buat sampai tujuan. Hal itu bikin Stu makin kesel sama Joe, karena udah tahu kalau mereka bakal liburan, tapi dia nggak ngisi full bensinnya sebelum jalan, apalagi mereka juga nggak bawa HP sama sekali. Setelah ngecek map dan nggak ada pilihan lain, Mikey ngajak mereka buat nyari bensin di sebuah pertanian di dekat situ. Pas lagi jalan, tiba-tiba mereka ngelihat ada mobil terbengkalai di pinggir jalan. Mereka nyoba ngecek mobil itu, dan Stu nggak sengaja nginjek darah yang berserakan, tapi mereka nggak ngelihat tanda-tanda ada orang di sekitar. Akhirnya mereka mutusin buat nyari bantuan biar bisa lapor ke polisi. Tapi Mikey yang males ngurusin hal ribet, kemudian nyuruh mereka buat nyuekin aja kejadian itu dan fokus buat nyari bensin aja. Namun di sepanjang perjalanan, mereka mulai ngerasa ada yang nggak beres, karena sedari tadi nggak ada satupun kendaraan yang lewat. Nggak lama kemudian, mereka udah nyampe di pertanian, tapi suasananya sepi banget. Joe buru-buru nyari orang di sana, sementara yang lain disuruh nunggu di mobil. Pas ngeliat rumah yang pintunya nggak dikunci,
Joe langsung masuk dan nemuin keadaan di dalam udah acak-acakan. Nahasnya pas dia mau keluar lagi, tanpa dia sadari di sudut rumah ada sosok tubuh yang tiba-tiba gerak. Sementara itu di mobil, Stu mulai cerita kalau Joe sebenarnya punya masalah kejiwaan karena trauma waktu tugas. Makanya sekarang itu, Joe sebenarnya kabur dari kesatuannya tanpa izin. Dan itulah alasan kenapa Joe nyuruh mereka buat nggak bawa HP, yaitu biar nggak ada yang bisa ngelacak mereka. Pas Stu keliling-keliling di area pertanian, dia nggak sadar kalau ada zombie yang sembunyi di mobil yang terparkir. Pas dia balik ke teman-temannya, Joe ngasih tahu kalau kemungkinan ada sesuatu yang buruk terjadi di rumah yang berantakan dan penuh darah itu. Jadi mereka harus buru-buru cari cara buat kabur dari situ. Joe kemudian nyuruh Mikey buat nyari sesuatu yang bisa dipakai buat ngerusak gembok di alat pengisian bahan bakar, sementara dia balik ke dalam rumah buat telepon 911. Namun pas Joe berhasil terhubung, dia malah dengar suara operator yang kedengeran panik banget. Operator itu bilang kalau mereka nggak bisa bantuin dan nyuruh Joe buat tetap di rumah. Dia juga bilang banyak orang yang udah mati dan kalau ada orang di sekitarnya yang kena gigit, orang itu harus dikurung atau langsung ditembak di kepalanya. Gak lama setelah itu, terdengar suara ribut-ribut dan teriakan dari operatornya dan sambungannya tiba-tiba terputus. Sementara itu, pas Joe balik ke teman-temannya, dia ngelihat ada orang terluka di dalam mobil. Dia pun langsung manggil yang lain buat bantuin. Tapi pas mau ditolong, ternyata cewek itu udah jadi zombie dan langsung nyerang Stu. Ngelihat kejadian itu, mereka semua pada panik dan langsung lari ke arah Stu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba para zombie lainnya mulai muncul dari segala arah. Gak berselang lama, Stu yang udah terinfeksi kemudian berubah jadi zombie juga dan nyoba nyerang Joe. Joe dan Mikey langsung nahan dia sambil teriak nyuruh Sonia dan Killy buat cepet-cepet ngumpet di dalam rumah. Dan karena bingung dan panik, akhirnya mereka berdua mutusin buat kabur. Stu yang udah jadi zombie terlihat agresif banget, dia ngejar mereka dan berusaha dobrak pintu dengan brutal. Beda banget dengan zombie-zombie lain yang jalannya santuy. Di dalam rumah, Mikey ngaku kalau tangannya sempat kegores gigi Stu pas dia mukul zombie itu tadi. Dengar itu, Joe pun makin panik karena dia tahu kalau bentar lagi Mikey juga bakal berubah jadi zombie. Tiba-tiba, sosok tubuh yang tadi ada di sudut ruangan kemudian bangkit dan ternyata dia adalah pria yang ada di awal film. Joe makin panik dan bingung. Nggak kelihatan kalau dia adalah seorang tentara karena saking takutnya. Tiba-tiba, ada mobil yang datang ke tempat itu, bikin perhatian zombie Stu teralihkan. Joe kemudian keluar buat bantuin pengendara mobil yang baru datang. Dia teriak-teriak buat ngalihin perhatian zombie Stu biar datang ke arahnya. Sementara itu, Mickey buru-buru nyuruh 2 orang yang ada di mobil buat masuk ke dalam rumah. Pas udah di dalam, pria yang bernama Gary ngaku kalau dia udah digigit zombie. Dan pas dia ngeliat ada zombie di dalam rumah, Gary langsung bunuh zombie itu. Beberapa waktu berlalu, dan karena Joe masih belum balik, Mikey kemudian berniat buat nyari dia. Gary ngasih Mikey sebuah senjata dan nawarin diri buat jagain para cewek di situ. Dengar itu, cewek yang datang bareng Gary yang bernama Rebecca langsung kelihatan khawatir banget karena dia nggak kenal dengan Mikey dan rekannya sama sekali. Tapi Gary dengan cepat nyuruh Rebecca buat diem aja. Setelah Mikey pergi, Sonia nyoba nanya ke mereka berdua tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Namun jawaban mereka berdua beda banget, nunjukin kalau ada sesuatu yang nggak beres di antara mereka. Sementara itu, Joe yang lari dari kejaran Stu akhirnya nyampe di sebuah gudang. Tapi Stu juga berhasil nyusul dia, jadi mau nggak mau Joe harus ngelawan saudaranya yang udah jadi zombie itu. Joe yang masih dalam kondisi trauma, akhirnya kewalahan dan mutusin buat ngumpet aja. Beberapa saat kemudian, Mikey muncul buat nyelamatin Joe dan berusaha ngabisin Stu. Namun senjata yang dikasih Gary tadi ternyata kosong. Bikin dia mulai curiga dengan Gary yang minta tinggal sama ketiga cewek di rumah tadi. Dan karena hal itu, Mikey pun akhirnya kena gigit zombie Stu. Joe yang ketakutan banget, cuman bisa ngelihat temannya digigit tanpa ngelakuin apa-apa, dan dia baru bertindak pas Mikey udah nggak berdaya. Sementara itu di rumah, Gary mulai nunjukin belangnya. Dia mulai goda-godain Killy, dan pas Rebecca nyoba ngehalangin, tapi dia langsung dihajar. Sonia yang juga berusaha menghentikan Jerry, tapi dia malah diancam pakai pistol. Killy yang udah nggak tahan dengan kejadian itu, kemudian teriak-teriak minta tolong, dan pas Gary lengah, Sonia langsung bunuh dia. Kembali ke Joe dan Mikey yang kini dalam situasi yang genting. Mikey sadar kalau mereka berdua nggak mungkin bisa balik ke rumah, sehingga dia nyuruh Joe buat pergi sendirian dan ninggalin dia. Dan karena zombie-zombie pada mulai berdatangan dari segala arah, Joe nggak punya pilihan lain selain cabut. Namun nahasnya, karena para zombie udah terlalu dekat, Joe akhirnya terpaksa masuk ke mobil yang ada zombie yang sebelumnya gigit Stu tadi, tapi untungnya si zombie itu udah nggak gerak lagi. Sementara itu, Rebecca kemudian cerita kalau sebelumnya ada ledakan di suatu tempat
dan tiba-tiba Gary nyulik dia. Namun tiba-tiba Gary yang udah mati tadi sekarang malah bangkit lagi jadi zombie karena dia udah terinfeksi. Gary dengan begitu ganasnya ngabisin Rebecca dan Killy tanpa ampun. Sonia yang ketakutan dan gak tahu harus ngapain, akhirnya mutusin buat ngumpet aja. Namun zombie Gary gak berhenti ngejar dia. Tapi untungnya suara Killy yang masih hidup kemudian ngalihin perhatian si zombie Gary, bikin dia balik nyerang Killy lagi. Sonia pun gak buang kesempatan itu dan langsung sembunyi di toilet. Sementara itu, Joe yang akhirnya berhasil melarikan diri, kemudian langsung balik menuju rumah. Namun pas dia nyampe, Joe kaget banget ngelihat zombie Gary udah ngabisin rekan-rekannya. Joe kemudian ngambil senjata Gary tadi dan langsung nembak si zombie Gary. Tapi Rebecca dan Killy yang udah mati sekarang berubah jadi zombie juga, sehingga Joe pun terpaksa ngabisin mereka juga. Gak lama kemudian, zombie-zombie di luar berhasil dobrak pintu dan masuk ke rumah, sehingga Joe langsung kabur ke kamar. Namun nahasnya, Sonia yang baru keluar dari toilet malah ketemu dengan gerombolan zombie itu, sehingga dia pun langsung tewas dikeroyok zombie-zombie itu. Sementara itu, Joe sekali lagi cuma bisa diam ngelihat semua kejadian itu, dan ketika para zombie mau nyerang dia, tiba-tiba terdengar suara helikopter dari luar, bikin para zombie pada lari ngikutin suara itu. Joe ngelihat Sonia yang udah sekarat dengan perut terburai, kemudian bilang kalau dia bakal pergi nyari bantuan. Tapi pas Joe mau keluar, tiba-tiba ada seorang pria yang muncul dan nodong dia pakai senjata. Untungnya, sebelum Joe kena apa-apa, pria itu langsung diserang zombie. Joe yang kebingungan dan gak tahu harus ngapain, dia cuma bisa termenung di tempat. Gak lama kemudian, muncul seorang pria lagi yang nodongin senjata ke arah Joe. Ternyata dia adalah pemilik rumah itu, dan dia marah banget sama Joe karena nganggap kalau Joe udah ngebunuh satu-satunya keluarganya, yaitu si cewek yang ada di dalam mobil tadi. Joe nyoba ngejelasin kalau cewek itu udah jadi zombie dan kedatangan mereka ke sini sebenarnya cuman buat nyari bahan bakar doang. Tapi si pria itu tetap bersikeras mau ngabisin Joe. Tiba-tiba Sonia yang udah berubah jadi zombie langsung gigit pria itu dan kemudian nyoba nyerang Joe. Dan karena nggak punya pilihan lain lagi, dia pun terpaksa ngabisin pacarnya itu. Si pria yang udah tergigit tadi kemudian minta Joe buat segera ngabisin dia sebelum dia berubah jadi zombie juga. Dan sebelum tewas, pria itu kemudian ngasih kunci buat ngebuka gembok pengisian bahan bakar. Beberapa saat kemudian, Joe yang mau cabut dari tempat itu, dia pun langsung isi bahan bakar sambil ngelawan beberapa zombie yang datang. Dan setelah berhasil ngabisin zombinya dan tangki mobil sekarang juga udah penuh, dia pun bergegas buat pergi. Namun pas dia ngelihat seorang ibu dan anaknya yang lagi terkepung kawanan zombie, Joe pun ngurungin niatnya dan nyoba nyelamatin mereka. Joe kemudian bawa mereka berdua buat ngumpet, tapi ada satu zombie yang nemuin mereka, sehingga Joe langsung lawan zombie itu dan minta si ibu dan anak buat kabur pakai mobilnya. Joe kemudian nyoba mancing perhatian para zombie buat ngikutin dia ke tempat pengisian bahan bakar. Dan ketika mobilnya udah aman, si ibu dan anak tadi langsung masuk ke dalam mobil dan pergi dari tempat itu. Sementara itu, Joe yang kini udah ada di tangki bahan bakar, dia pun nyoba ngelawan semua zombinya selama mungkin, dan ketika udah banyak zombie yang berkumpul, dia pun langsung nembak tangki bahan bakarnya, ngeledakin diri bareng dengan zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, terlihat ada 3 orang survivor lainnya yang datang ke tempat itu setelah ngelihat ledakan tadi. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah yang udah berantakan dan penuh dengan mayat. Namun nahasnya, salah satu dari mereka ternyata udah terinfeksi, sehingga dia pun kemudian berubah dan nyerang kedua orang itu. Cerita dimulai dengan berita kenaikan suhu bumi yang sangat ekstrim, yang bikin air di permukaan naik gara-gara es di Antartika pada mencair. Beberapa ilmuwan yang dikirim ke sana nemuin virus prasejarah mematikan yang harusnya kejebak di dalam es, namun sekarang nyebar kemana-mana. Orang yang kena virus ini gejalanya kayak kebingungan, kejang-kejang, dan ngamuk gak jelas, dan kemudian nyerang orang lain. Para ilmuwan ngasih virus itu kode C21, namun orang-orang lebih gampang nyebut orang yang terinfeksi dengan sebutan zombie. Dan karena itu, pemerintah langsung bikin aturan karantina di tiap negara. Sementara itu, ada seorang cewek yang bernama Sarah yang dapat telepon dari seseorang. Dia langsung buru-buru menggendong anak kecil yang bernama Charlie. Di tempat lain, ada seorang cowok yang bernama Scott yang sedang berolahraga sambil dengerin berita soal karantina. Dan karena stok makanannya habis, Scott kemudian keluar rumah buat nyari persediaan makanan. Pas keluar di pusat kota, Scott kelihatan bingung banget ngelihat kota yang super sepi. Gak ada satupun orang atau kendaraan yang lewat. Pas dia masuk ke sebuah mall, barulah dia ketemu sama orang lain. Tapi keadaan di mall udah mulai kacau, sebagian besar toko udah pada tutup. Dan tiba-tiba orang-orang pada lari-larian sambil nyerang satu sama lain.
Dan ngeliat itu, Scott pun ikutan kabur buat nyelamatin diri. Pas dia udah sampai ke parkiran mobil, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang langsung nyerang dan ngejar dia. Scott lari mati-matian, sampai akhirnya dia bisa lolos lewat pintu darurat. Scott yang berhasil keluar dari mall kemudian sembunyi di dalam mobil. Namun zombie-zombie tadi berhasil nyusul dan ngelilingin mobilnya. Scott pun buru-buru kabur lagi dari situ, sementara zombie-zombie itu masih tetap ngejar dia. Tapi untungnya Scott berhasil lolos dari kejaran mereka sekali lagi. Di tempat lain, ada tentara yang bernama Kanum yang dapat telepon dari pemimpinnya buat jalanin tugas. Setelah pamitan sama istrinya, dia pun kemudian pergi. Beberapa saat kemudian, terlihat konvoi militer yang dipimpin oleh Kanum tadi, di mana dia dan pasukannya dapat tugas buat ngawal para ilmuwan pergi ke laboratorium dengan tujuan bikin vaksin buat ngatasin wabah zombie yang terjadi. Di tengah perjalanan, mereka ngelihat ada mobil yang kebalik. Tapi karena dia dapat perintah buat nggak berhenti dalam kondisi apapun, Kanum milih buat ngebiarin mobil itu. Namun pas mereka ngelihat ada gadis kecil yang berdiri di tengah jalan, Kanum pun terpaksa ngelanggar perintah dan mutusin buat nyamperin anak itu. Meskipun rekannya yang bernama Johnson udah ngingetin dia buat nggak berhenti. Dan bener aja, pas pasukan udah mulai mendekat, ternyata anak kecil itu adalah zombie yang langsung nyerang salah satu tentara. Nggak lama kemudian, zombie-zombie lain mulai pada bermunculan dan nyerang pasukan mereka. Bahkan rekan tentara yang tadi digigit dalam sekejap berubah jadi zombie dan nyoba nyerang balik. Sehingga Kanum langsung merintahin buat nembakin semua zombie-zombie itu. Salah satu tentara yang udah berhasil masuk ke mobil ternyata juga udah berubah jadi zombie dan langsung menginfeksi ilmuwan lainnya. Untungnya, Kanum masih sempat nyelamatin salah satu ilmuwan yang bernama Ellison. Namun, serangan zombie yang makin brutal bikin mereka nggak punya waktu buat masuk ke mobil lagi. Sehingga, Ellison terpisah dari yang lain dan lari ke tengah hutan buat nyelamatin diri. Kanum dan Johnson akhirnya berhasil selamat, tapi seluruh pasukan mereka sekarang udah habis dimangsa zombie. Di saat itu, Johnson bilang, kalau aja Kanum tetap ngikutin perintah, pasti semua ini nggak bakal terjadi. Kanum yang udah nggak bisa ngejawab apa-apa, kemudian minta Johnson buat tetap waspada, sementara dia nyoba ngubungin pangkalan militer buat minta bantuan. Namun atasan mereka bilang kalau nggak bakal ada bantuan di situasi yang segila ini. Atasan mereka kemudian ngasih perintah buat nemuin Ellison yang masih terdeteksi sekitar 15 km dari lokasi mereka, dan Kanum harus bisa bawa dia ke laboratorium bagaimanapun caranya. Sementara itu, Ellison berusaha ngindarin kejaran zombie. Sampai akhirnya dia berhasil selamat. Keesokan harinya di tengah hutan, Ellison yang nyadar kalau handphonenya rusak, dia pun terpaksa jalan nyusurin hutan sambil ngelihat matahari sebagai panduan arah. Tiba-tiba dia ketemu lagi sama zombie yang langsung mengejar dia. Di sisi lain, ternyata Scott lagi ngintai mereka dari jauh. Pas si zombie akhirnya berhasil ngejatuhin Ellison, Scott langsung nembak zombie itu dan nyelamatin Ellison. Setelah Scott yakin kalau Ellison gak terinfeksi, dia langsung bawa Ellison buat cabut dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Kanum dan Johnson akhirnya sampai di tempat di mana Ellison sebelumnya diserang zombie. Pas Kanum nemuin selongsong peluru, mereka langsung nyadar kalau Ellison gak sendirian, sehingga mereka pun lanjut buat nyari Ellison lagi. Di tempat lain, Ellison bilang kalau dia harus pergi ke Buxton buat nyelesain sebuah misi. Tapi Scott bilang kalau Buxton itu jauh banget dan mereka harus ngelewatin beberapa kota yang udah dipenuhi zombie. Sehingga kemungkinannya kecil banget bisa selamat sampai tempat itu. Namun Ellison tetap bersikeras, dia bilang kalau dia bisa nyembuhin wabah ini berdasarkan sampel yang ada di sana. Sehingga Ellison kemudian minta tolong kepada Scott buat nganterin dia. Awalnya Scott nolak, tapi karena Ellison tetap memaksa, akhirnya dia pun setuju. Dengan syarat Ellison harus nurutin semua aba-aba darinya. Scott juga bilang kalau mereka kudu ekstra hati-hati sama zombie yang kecil, soalnya mereka sensitif banget dengan gerakan dan suara. Dan setelah ngejelasin semua itu, mereka pun berangkat menuju Buxton. Di sisi lain hutan, Kanum dan Johnson ngelihat segerombolan zombie yang lagi makan hewan. Namun perhatian mereka tiba-tiba tertuju kepada mereka berdua, sehingga mereka langsung kabur dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Scott dan Ellison sampai di sebuah pertambangan. Pas mereka masuk ke dalam, ternyata tempat itu udah kosong dan kelihatan cukup aman. Karena Ellison kelihatan capek banget, Scott kemudian nyuruh dia buat istirahat, sementara Scott akan berjaga. Beberapa jam berlalu, tiba-tiba ada zombie yang masuk ke ruangan tempat Ellison tertidur. Untungnya Scott datang tepat waktu buat ngabisin zombie itu. Tapi nggak lama kemudian, zombie-zombie lain mulai pada berdatangan. Sehingga mereka terpaksa sembunyi di sebuah ruangan di dalam tambang itu. Namun ternyata ruangan itu cuma punya satu pintu doang, jadi mereka terperangkap di dalam.
Untungnya Ellison nggak sengaja nemuin saluran pembuangan di lantai, dan karena nggak ada jalan lain lagi, mereka pun terpaksa masuk ke situ. Tapi ternyata di bawah juga sama aja, karena di sana juga ada beberapa zombies yang berkeliaran. Mereka pun langsung kabur, dan setelah melalui kejar-kejaran yang cukup melelahkan, akhirnya mereka berdua berhasil lolos dari bahaya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Scott dan Ellison dengar suara tembakan. Karena penasaran, mereka mutusin buat nyari asal suara itu. Di saat bersamaan, Kanum dan Johnson juga dengar suara tembakan itu, yang artinya ada orang lain di hutan itu selain mereka. Malam harinya, Ellison dan Scott ngeliat sekelompok orang berpakaian militer yang sedang mabuk di tengah hutan. Dan karena Ellison butuh HP, tanpa pikir panjang, dia pun langsung nyamperin mereka buat minta tolong. Pimpinan kelompok itu awalnya kelihatan ramah dan nyambut kedatangan mereka berdua. Namun lama-kelamaan, dia mulai bertindak lancang dengan nyentuh tubuh Ellison, sehingga Scott kemudian ngajak Ellison buat segera cabut. Tapi pas mereka lagi sibuk, tiba-tiba dari kegelapan muncul gerombolan zombie yang langsung nyerang orang-orang di situ, sehingga mereka berdua langsung kabur dari tempat itu. Di saat bersamaan, Kanum dan Johnson juga diserang zombie. Ngelihat zombie-zombie itu nggak bisa mati, Kanum kemudian nyuruh Johnson buat nembak tepat di kepala. Namun suara tembakan itu malah narik lebih banyak zombie berdatangan, sehingga mereka terpaksa bertarung jarak dekat agar zombie-zombie lain nggak ikutan muncul. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil ngalahin zombie-zombie itu, Johnson kemudian nangkep salah satu tentara mabuk yang tadi. Ternyata mereka adalah tentara gadungan. Orang itu kemudian bilang kalau dia tadi ketemu Ellison yang katanya mau pergi ke Buxton. Dengar itu, Kanum dan Johnson jadi bingung karena jarak antara Buxton dan laboratorium sangat jauh, sehingga mereka berpikir kalau Ellison mungkin punya misi lain yang dirahasiakan. Keesokan harinya, Ellison dan Scott ngerasa kalau ada zombie yang lagi ngejar mereka, sehingga mereka langsung sembunyi di balik batu besar. Namun Scott nggak berani nembak karena dia takut kalau suaranya bakal bikin zombie lainnya pada datang. Setelah dirasa aman, mereka pun lanjutin perjalanan lagi, dan gak lama kemudian mereka akhirnya sampai di pinggiran Buxton. Di saat yang sama, zombie-zombie pada mulai berdatangan dan ngejar mereka, dan Ellison kemudian nunjukin sebuah rumah ke Scott dan bilang kalau itu adalah tempat yang harus mereka tuju. Scott jadi agak bingung, karena tempat itu gak seperti laboratorium, dan malah kelihatan seperti rumah biasa. Beberapa saat kemudian, Kanum dan Johnson akhirnya juga sampai di Buxton, dan karena butuh kendaraan, tentara gadungan yang mereka tangkap tadi kemudian nawarin diri buat nyalain mobil yang mereka temuin. Namun orang itu ternyata mau melarikan diri, tapi nahasnya dia malah diserang sama zombie. Sementara itu, Scott dan Ellison udah sampai di rumah yang pintunya terkunci dari dalam. Scott masih bingung karena isi rumah itu sama sekali nggak kelihatan kayak laboratorium, dan tiba-tiba Ellison mulai manggil-manggil nama Charlie. Ternyata itu adalah rumah Sarah yang ada di awal film tadi yang kini udah berubah jadi zombie. Dan Charlie adalah anaknya Ellison. Sepertinya sebelum berubah jadi zombie, Sarah sengaja ngurung dirinya sendiri buat nyelamatin Charlie. Gak lama kemudian, Ellison akhirnya nemuin Charlie. Namun Scott yang merasa udah ditipu, dia pun kemudian mutusin buat ninggalin mereka. Tapi sebelum pergi, Charlie ngasih bunga ke Scott sambil bilang terima kasih karena udah ngejaga ibunya. Dan tindakan si bocil itu bikin Scott yang marah tadi kemudian luluh seketika. Tiba-tiba, gerombolan zombie mulai pada berdatangan dan langsung mengejar mereka. Mereka pun berusaha kabur sambil nembakin zombie-zombie itu. Namun karena jumlah zombinya terlalu banyak dan pelurunya juga udah habis, Scott pun akhirnya tewas dikeroyok para zombie. Sementara itu, Ellison yang lari sambil menggendong Charlie, kemudian ketemu sama Kanum dan Johnson yang datang setelah dengar suara tembakan dari Scott. Pertarungan sengit dengan para zombie pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, Kanum sadar kalau dia cuma punya satu peluru yang tersisa. Dia harus bikin keputusan sulit, yaitu nyelamatin Ellison atau Johnson. Akhirnya Kanum mutusin buat nyelamatin Ellison dan nyuruh dia masuk ke mobil yang sebelumnya udah dihidupin sama tentara gadungan tadi. Johnson yang udah tergigit akhirnya berubah jadi zombie juga, sehingga dengan berat hati Kanum terpaksa menghabisinya. Jumlah zombie sekarang makin banyak, bikin mereka bertiga harus segera kabur dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Kanum berhasil ngubungin markas dan ngelaporin kalau dia udah berhasil nemuin Ellison. Pemimpinnya kemudian ngasih perintah buat nyelesain misinya, yaitu nganterin Ellison ke laboratorium buat nyelesain penelitian vaksin virusnya. Cerita dimulai dengan seorang penjaga kuburan yang bernama Nash yang dengar suara aneh dari bawah tanah. Pas dia deketin tanah buat dengar lebih jelas, tiba-tiba ada tangan gede yang nyembul dari tanah dan langsung nyekik lehernya. Nash berusaha ngelawan mati-matian, tapi nggak bisa lepas dari cengkraman tangan itu.
Dengan panik, Nash ngelihat ada gunting pemangkas rumput di dekatnya. Tanpa mikir panjang, dia langsung ambil dan motong tangan itu. Namun yang bikin kaget, tangan yang udah putus itu ternyata masih bisa gerak-gerak di tanah. Dan lebih anehnya lagi, Nash malah nggak kelihatan kaget sama sekali. Dengan tenangnya, dia ngambil tangan itu dan masukin ke gerobak dorong. Ternyata di dalamnya udah penuh sama potongan tubuh lainnya. Nash celingukan ngelihat sekeliling buat mastiin nggak ada yang lihat, dan langsung dorong gerobaknya keluar dari kuburan. Di sebelah kuburan, ada pembangkit nuklir yang mengeluarkan asap hijau. Sepertinya, kebangkitan orang-orang mati itu ada hubungannya dengan asap itu. Malamnya, ada sekelompok mahasiswa yang penasaran dan pengen cari sensasi dengan cara masuk ke area kuburan buat bikin video proyek paranormal. Pas mau mulai, Nash tiba-tiba nongol dan nyoba ngelarang mereka. Namun, mahasiswa-mahasiswa itu bisa ngeles dan bilang kalau mereka cuma mau ziarah ke makam nenek moyang mereka. Mereka pun terus masuk ke dalam kuburan dan nemuin sebuah kuburan bawah tanah tua. Di dalamnya, mereka nemuin peti mati yang miring ke dinding. Sepertinya ada yang gak beres. Jules nyoba beraniin diri buat buka peti mati itu dan ternyata isinya kosong. Tapi sebelum mereka bisa lega, tiba-tiba ada zombie yang berdiri tepat di belakang Rod. 3 mahasiswa lainnya berdiri kaku ketakutan ngeliat teman mereka dimakan hidup-hidup. Dan karena dirasa berbahaya, mereka pun langsung kabur buat nyelamatin diri. Pas mereka lagi lari, mereka ketemu lagi sama si penjaga kuburan. Ternyata dia udah lama tahu tentang kejadian orang mati yang bangkit jadi zombie, namun dia diam aja biar nggak kehilangan pekerjaan. Nggak lama kemudian, terlihat makin banyak zombie yang keluar dari tanah, bikin ketiga mahasiswa itu makin bingung dengan apa yang harus dilakuin. Di sisi lain, ada pasangan yang lagi pacaran di kuburan dekat situ, dan mereka sama sekali nggak sadar dengan bahaya yang mengintai. Mitch yang mau maksa Lindsay buat main kuda, tapi karena mobilnya kekecilan, sehingga dia buka pintu mobilnya biar bisa lega. Namun tiba-tiba, kakinya diseret sama zombie. Lindsay yang kebingungan kemudian berniat buat nyari Mitch, tapi dia langsung urungin niatnya setelah dengar suara jeritan. Nyadar ada yang nggak beres, Lindsay langsung nutup pintu mobilnya, dan tiba-tiba muncul segerombolan zombie di depannya. Lindsay pun langsung nyalain mobilnya dan kabur dari situ. Dia kemudian ketemu sama 3 mahasiswa yang lagi dikejar zombie. Sehingga Lindsay berhenti dan ngangkut mereka buat kabur bareng-bareng dari tempat itu. Gak lama kemudian, mobilnya tiba-tiba mogok. Lindsay kemudian nyoba nelpon Jimmy buat minta tolong dijemput. Namun, gak lama kemudian ada mobil yang datang dari kejauhan. Lindsay kemudian melambai-lambaikan tangannya buat minta tolong. Mobilnya berhenti, dan ketika mereka mikir kalau udah aman, namun ternyata yang nyetir mobilnya adalah zombie. Mereka semua langsung pada lari, tapi rok Lindsay ketahan dan sobek di kaki zombie. Lindsay yang marah langsung copot sepatu hak tingginya buat ngebunuh zombie itu, dan langsung lari ngikutin ketiga temennya. Untungnya mereka ngelihat ada bangunan di dekat situ. Mereka pun langsung masuk, dan akhirnya berhasil kabur dari para gerombolan zombie yang makin mendekat. Sementara itu, Jimmy yang tadi hendak ditelepon sama Lindsay, sekarang harus ngelakuin tugas nganterin makanan. Pas sudah nyampe rumah pelanggan, tapi pemilik rumahnya lama banget buat bukain pintunya. Padahal, Jimmy bisa ngelihat bayangan orangnya dari balik pintu. Dan karena udah nggak sabar, Jimmy kemudian buka aja pintunya, namun ternyata si pemilik rumah udah jadi zombie. Tapi Jimmy nggak ngerti kalau si ibu itu udah jadi zombie dan ngira kalau dia lagi sakit. Namun, pas ngelihat kalau suami dan anaknya juga aneh, akhirnya Jimmy pun langsung lari ke mobilnya. Gak lama kemudian, terlihat makin banyak zombie yang mengepung mobilnya, sehingga dia pun langsung tancap gas secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, Jimmy ngelihat ada mobil yang terguling di tengah jalan. Pas dia deketin, ternyata itu adalah Kyle, teman sekolahnya yang biasa ngebully dia. Tapi di saat itu, mereka harus lupain dendam lama dan kerjasama buat bertahan hidup dari kiamat zombie. Pas mereka lagi ngobrol, mereka kaget banget ngelihat ada 2 zombie yang nyolong mobil Jimmy. Kyle kemudian ngambil pistol dari mobilnya buat nembak zombie-zombie yang makin mendekat. Namun Kyle hampir aja nembak Gwen yang lagi jogging karena dikira zombie. Tiba-tiba ada zombie yang nyerang Gwen, namun pistol Kyle udah kehabisan peluru. Sehingga dia pun langsung maju dan ngehajar zombie itu pakai tangan kosong. Jimmy gak mau kalah, dia ngambil tongkat baseball dan ikutan ngehajar zombie-zombie itu. Setelah pertarungan sengit, mereka pun akhirnya berhasil ngebunuh semua zombinya dan mereka langsung pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Jimmy nelpon Lindsay dan akhirnya dia tahu kalau Lindsay sekarang kejebak di bangunan terdekat. Dengar itu, dia pun ngajak Kyle dan Gwen buat nyelamatin Lindsay. Namun, karena jalanannya sekarang penuh dengan zombie, jadi mereka mutusin buat lewat gorong-gorong aja. Baunya beneran gak enak, tapi lebih aman daripada lewat di atas tanah. Untungnya jaraknya gak jauh, sehingga mereka bisa cepet sampai tujuan. Pas sudah di dalam,
mereka langsung memperkuat semua pintu dan jendela. Tapi pas Jimmy masuk ke sebuah ruangan, dia baru sadar kalau tempat itu ternyata adalah rumah duka. Gak lama kemudian, gerombolan zombie mulai ngumpul di luar, sementara gas hijau mulai masuk dan bikin mayat-mayat di peti mati berubah jadi zombie juga. Mereka pun panik dan lari buat nyari tempat aman, tapi mereka malah masuk ke ruangan yang gelap banget. Kyle berhasil nembak zombie yang mengejar mereka. Namun pas Gwen nyalain lampunya, mereka kaget banget ngeliat beberapa mayat tergeletak di sekitarnya, karena ternyata mereka sekarang ada di kamar mayat. Kyle cepet-cepet reload pistolnya, tapi pas dia ngeliat lagi, mayat-mayatnya udah hilang. Tiba-tiba ada zombie yang loncat dari salah satu lemari. Kyle langsung nangkep zombie itu dan banting ke meja. Jimmy ngambil apapun yang bisa dia temuin dan mulai mukulin zombie itu. Kyle lalu buru-buru balik buat bantuin yang lain ngelawan zombie-zombie yang menyerang. Di tengah kekacauan, Lindsay dan Gwen gak sengaja ngebuka laci kamar mayat, bikin beberapa zombie muncul lagi. Kyle langsung nembak zombie itu, namun sayangnya Kyle kemudian kena gigit zombie. Di saat-saat terakhirnya, dia berhasil nembak zombie itu, tapi dia udah terlanjur terinfeksi, sehingga Kyle kemudian tewas dan bangkit lagi jadi zombie. Zombie Kyle langsung nyerang Jimmy, sementara yang lain buru-buru narik dia. Kyle yang sekarang makin berbahaya, sehingga Jimmy gak punya pilihan lain selain ngelawan dia. Teman-temannya pun juga ikutan nyerang sampai zombie Kyle akhirnya gak gerak lagi. Lindsay kemudian inget kalau ada pesta dansa sekolah yang lagi berlangsung. Dia mikir kalau suara pesta pasti bakal narik makin banyak zombie, sehingga Lindsay kemudian nyoba nelpon panitia pesta buat ngasih peringatan. Namun ternyata gak ada jawaban. Setelah diskusi singkat, mereka mutusin buat segera pergi ke pesta dansa itu buat nyelamatin semua orang di sana. Untungnya di situ ada mobil jenazah yang cukup gede yang muat buat semua orang. Mereka pun buka pintu dan kerjasama buat ngelawan zombie yang menghalangi jalan, sementara Gwen langsung lari ke mobil jenazah. Gwen berhasil masuk dan ngendarain mobil jenazah ke pintu, jemput yang lain buat naik ke mobilnya. Namun sebelum mereka cukup jauh, tiba-tiba ban mobilnya meledak. Ternyata bannya tadi ditembak sama guru olahraga yang bernama Kill, yang mengira kalau mereka adalah zombie yang nyetir mobil. Setelah tahu kalau mereka hendak pergi ke pesta dansa buat nyelamatin semua orang, Kill kemudian ngajak mereka ke gudang miliknya buat ngambil senjata. Mereka pun milih senjata masing-masing, dan setelah semuanya siap, Kill kemudian mimpin mereka pakai kendaraan lapis baja miliknya. Sementara itu di sekolah, ada band yang lagi latihan. Pas si basis buka pintu, mereka ngelihat ada segerombolan zombie. Awalnya mereka ngira zombie-zombie itu adalah penonton yang antusias. Tapi pas zombie-zombie itu mulai nyerbu, mereka pun langsung panik. Namun pas gitarisnya nggak sengaja petik gitar listrik, tiba-tiba zombie-zombie itu berhenti bergerak. Dan pas musiknya berhenti, zombie-zombie itu mulai nyerang lagi. Sehingga mereka pun terpaksa buat terus main musik supaya zombie-zombie itu nggak nyerang. Untungnya Kill datang tepat waktu dan langsung bantai semua zombie-zombie itu. Anggota band itu pun kemudian berterima kasih karena udah diselamatin, dan sebagai balasannya, mereka kemudian mau ikut ngebantu nyelamatin semua orang di pesta dansa. Namun ketika mereka sampai di depan aula, ternyata mereka udah telat. Semua orang di sana udah berubah jadi zombie. Kill kemudian mutusin buat musnahin semua zombie-zombie itu pakai bom yang dia bawa. Kill kemudian nemuin ventilasi dan merangkak masuk, sampai akhirnya dia tiba di atas langit-langit aula. Dia masang bom, sementara yang lain ngunci semua pintu aula. Di saat semuanya seperti berjalan sesuai dengan rencana, namun Kill nggak sengaja ngejatuhin remote detonator ke aula di bawah. Dia pun kemudian minta tolong Jimmy buat ngambil remote itu, sementara Kill bakal terus masang bom-bom yang lainnya. Jimmy kemudian minta teman-teman yang lain buat keluar duluan, sementara dia buka pintu dan masuk ke aula sendirian. Setelah nyoba nyari secara diam-diam, dia akhirnya ngeliat remote itu di antara buah-buahan. Namun, Lindsay ternyata ngikutin dia dari belakang, sehingga mereka berdua jalan pelan-pelan menuju meja tempat remote itu berada. Pas Jimmy mau ngambil remote itu, ada zombie yang lihat mereka. Zombie itu balikin mejanya, bikin remote-nya terpental ke lantai, dan bikin semua zombie ngelihat mereka. Dikelilingi zombie dan menghadapi bahaya, Jimmy dan Lindsay berusaha melawan semua zombie itu sekuat tenaga. Dan ketika situasi makin genting, tiba-tiba terdengar suara musik memenuhi aula, bikin zombie-zombie itu berhenti menyerang. Ternyata itu adalah band tadi. Dan ngelihat kesempatan, Jimmy dan Lindsay langsung ambil senjata yang tergeletak di lantai. Jimmy ngelihat remote control tergeletak di dekatnya. Namun pas mereka mau ambil, tiba-tiba ada zombie yang gak sengaja nginjek kabel stop kontak, bikin musiknya langsung berhenti. Zombie-zombie itu pun langsung mulai nyerang lagi, sehingga Jimmy dan Lindsay cepet-cepet berlindung di bawah kursi. Ada satu zombie yang bawa kepalanya sendiri, dan dia hampir aja berhasil nangkep Jimmy. Tapi untungnya, Jimmy berhasil kabur,
Sementara Lindsay langsung ambil tongkat baseball dan ngehabisin zombie itu. Sementara itu, si Bessie akhirnya berhasil nyambungin kabel listriknya lagi, sehingga mereka langsung mainin musiknya, bikin zombie-zombie itu kembali terdiam. Jimmy kemudian ngambil remote controlnya dan bilang ke semua orang buat segera kabur dari tempat ini. Mereka semua langsung lari sambil dikejar para zombie. Mereka lari lewat koridor, namun sayangnya si Bessie kena tangkap sama zombie-zombie itu. Pas pintu mulai kebuka di bawah tekanan zombie-zombie, gitaris dan drummernya cepet-cepet manjat jendela buat kabur. Sementara itu, Jimmy dan Lindsay berjuang keras buat nahan pintunya, namun ada zombie yang akhirnya berhasil masuk dan mau nyerang Jimmy. Ngeliat itu, Lindsay lempar kapak ke arah Jimmy, yang langsung dipakai buat ngehabisin zombie itu. Jimmy kemudian ambil meja buat nahan pintunya, dan mereka berdua cepet-cepet manjat jendela dan kabur. Pas nyampe di luar, Jimmy langsung ungkapin perasaannya ke Lindsay sambil mencet tombol detonatornya. Ledakan besar pun terjadi dan ngebunuh semua zombie di dalam aula. Beberapa saat kemudian, Kill ngumpulin para siswa yang selamat dan ngantar mereka pergi dari situ. Sementara terlihat asap dari pembangkit nuklir yang masih mengepul. Cerita dimulai dengan berita virus gak dikenal yang nyebar ke seluruh dunia. Siapapun yang terinfeksi, begitu mati bakal berubah jadi zombie yang haus darah. Kota tempat Rose tinggal juga kena imbasnya. Warga lokal pada ngumpet di rumah, nungguin bantuan dari militer. Gak lama kemudian, tentara datang buat evakuasi para survivor ke sebuah gym yang diubah jadi zona aman. Pas Rose dan keluarganya bersiap ninggalin rumah, situasi di jalanan udah jadi kacau. Orang-orang pada lari karena takut ketinggalan evakuasi. Sebelum naik ke truk evakuasi, tentara ngelakuin pengecekan cepat ke para survivor. Anak perempuan Rose yang bernama Anna berhasil naik ke truk evakuasi, namun suaminya malah dihentikan. Para tentara curiga karena keadaan fisiknya yang aneh, sehingga tentara memeriksanya lebih lanjut dan nemuin luka. Meski dia bilang kalau anaknya udah naik truk duluan, tentara tetap bersikeras ngelarang dia ikut demi keselamatan semua orang di zona aman. Sebelum survivor lainnya bisa naik, truk-truk itu buru-buru berangkat, ninggalin Rose yang teriak-teriak nyuruh Anna nunggu mereka di gym. Tiba-tiba, ada jet tempur yang terbang di atas. Buat ngindarin serangan membabi buta, pasangan itu kemudian berlindung di rumah terdekat. Rose ninggalin suaminya sebentar buat ambil air, dan tiba-tiba dia dengar suara aneh. Rose langsung sadar kalau suaminya yang terluka mungkin udah berubah jadi zombie. Dengan pisau tajam di tangan, dia pelan-pelan mendekat ke ruang tamu dan nemuin bercak darah bekas suaminya. Rasa takut makin menjadi-jadi, Rose lari ke kamar mandi. Suara zombie yang menggeram udah deket banget di belakang. Pas pintu kamar mandi ditutup, suara gedoran keras kedengeran dari luar. Ngerasa gak ada harapan, dia jongkok di lantai. Gak lama kemudian, suara gedoran itu tiba-tiba berhenti. Rose langsung buru-buru keluar, tapi zombie itu malah muncul lewat jendela kaca dan terus ngejar dia. Karena panik, dia lari ke gang buntu. Rose nekat manjat pagar, namun zombie yang dulunya suaminya itu berusaha narik dia turun. Rasa takut dan sedih bikin Rose teriak manggil nama suaminya, berharap bisa nyadarin dia sedikit. Tapi zombie itu malah makin brutal. Pas harapan udah bener-bener habis, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ada seorang tentara yang bernama Spears nembakin zombie itu berkali-kali. Dia nggak tahu bagian mana kelemahannya, sehingga Spears terus nembak sampai akhirnya ada satu tembakan yang kena kepala zombie dan bikin makhluk itu mati. Rose kemudian turun dari pagar dan langsung memeluk Spears. Dia minta tolong buat bantu nyari anak perempuannya yang baru-baru ini dibawa ke zona aman militer. Namun Rose gak tahu kalau Spears bukanlah seorang tentara. Dia sebenarnya adalah seorang kriminal yang membunuh seorang tentara yang bernama Spears yang asli dan kemudian ngambil identitasnya sebagai Spears. Di tempat lain, ada pasangan muda yang lagi debat soal rencana kabur mereka. Sayangnya, ceweknya malah ketabrak mobil yang melaju kencang. Pacarnya buru-buru menghampiri, namun lukanya parah banget. Dia pun terpaksa ninggalin ceweknya, karena tahu kalau sebentar lagi dia bakal berubah jadi zombie. Kemudian muncul seorang pria bisu yang bernama Ryan yang melihat kejadian ini. Dia mikir buat nolongin si cewek, tapi tiba-tiba ada cewek Korea yang gak bisa ngomong Inggris yang bernama Kyung Sun yang narik dia pergi. Dan bener aja, pas mereka pergi, cewek itu kemudian tewas dan berubah jadi zombie dan mulai ngejar-ngejar semua orang yang dilihatnya. Kecepatannya gila banget. Ada seorang pria yang nembak, tapi nggak berhasil ngebunuh zombie itu, sehingga mereka cepet-cepet ngunci diri di dalam ruangan. Si zombie langsung berlari nyari orang lain, dan dia nemuin dua pria yang lagi sibuk ngecek peta. Si zombie langsung nyerang, dan ngeliat temennya diserang zombie. Pria satunya yang bernama Lance malah lari ninggalin temennya. Sementara itu, Kyung Sun dan Ryan masih terus berlari.
mereka kemudian nemuin sebuah rumah yang kelihatan aman, tapi di dalamnya mereka malah ngelihat sesuatu yang mengejutkan. Ada penjara yang memanfaatkan kekacauan dan ngiket satu keluarga. Dan karena nggak mau cari masalah lagi, mereka berdua cepet-cepet mundur dan melarikan diri. Di tempat lain, ada seorang wanita yang bernama Barbara yang lagi siap-siap buat kabur naik mobil. Pas dia lagi cek peta buat nyari jalan ke gym yang jadi zona aman, tiba-tiba ada pria yang muncul di samping mobilnya. Pria itu bilang kalau dia punya keluarga dan butuh tumpangan biar bisa nyampe secepatnya. Barbara yang kasihan kemudian mutusin buat nolong pria itu, namun setelah masuk mobil, pria itu langsung nunjukin niat jahatnya. Dia maksa Barbara keluar dari mobil dengan ancaman kekerasan. Namun gak lama kemudian, tiba-tiba ada cowok yang bernama William yang narik keluar pria yang mengancam tadi dan langsung menghajar dia, sementara Barbara cepet-cepet masuk ke kursi belakang. Di saat bersamaan, banyak survivor yang sampai di pintu keluar kota, namun tempat itu ternyata udah dikarantina oleh militer. Panik langsung menyebar di antara kerumunan, tapi Kyung Sun berhasil menerobos. Pas barikade runtuh dan orang-orang pada kabur, dia ketemu dengan mobil Barbara dan langsung masuk mobil. Rose, Spears, Lance, dan Ryan yang juga mau ikutan masuk. Namun mobilnya udah keburu pergi, sehingga mereka pun harus berjalan kaki ke gym. Di dalam mobil, kedua cewek itu masih curiga sama William. Tapi pas dia ngenalin diri dan berbagi satu-satunya botol air, mereka pun mulai sedikit tenang dan ngerasa kalau dia adalah orang baik. William bilang kalau dia cuma pengen nemuin tempat aman dan ketemu lagi sama keluarganya. Namun pas mereka lagi menuju ke gym di pusat kota, tiba-tiba mereka diserang oleh survivor lain. Kaca mobil mereka dipecahin dan sebuah bom molotov dilempar, ngebakar bagian belakang mobil. Serangan mendadak itu bikin mereka bertiga ketakutan, ngerasa kalau manusia ternyata lebih menyeramkan daripada zombie. William langsung gas terus mobilnya sampai mereka berhasil kabur dari pengejaran, tapi nggak lama kemudian dia ngerasa ada sesuatu yang membebani bagian belakang mobil. Setelah nyari tempat aman, Kyung Sun buru-buru keluar buat cek, dan ternyata ada sepeda anak-anak yang nyangkut di roda belakang. Pas dia mau ngeluarin sepeda itu, tiba-tiba ada zombie yang loncat dari dekat situ. Namun Kyung Sun gak nyadar kalau ada bahaya sampai Barbara teriak ngasih peringatan. Untungnya Kyung Sun berhasil ngeluarin sepeda itu tepat waktu dan langsung masuk ke mobil lagi. William langsung tancap gas, tapi mereka kaget banget pas ngeliat zombie itu gak mau lepas dari bumper belakang. Zombinya merayap naik dan mukulin kaca depan dengan brutal. William bolak-balik main gas dan rem, berusaha ngejatuhin zombie itu. Dan setelah beberapa kali gagal dan dengan kaca depan yang udah hancur, Kyung Sun akhirnya bertindak. Dengan pakai palu di tangan, dia naik ke atap buat ngelawan zombie itu secara langsung. Ngelihat kesempatan itu, William sekali lagi nyoba ngerem mendadak dan akhirnya berhasil ngelempar zombie itu. Tanpa ragu, dia langsung nabrak zombinya dan langsung pergi ninggalin tempat itu. Pasca kejadian barusan, mereka tahu kalau zombie itu adalah makhluk yang ganas, tapi mereka nggak nyangka kalau ngadepin satu zombie aja bakal sesusah ini. Mereka cuma pengen istirahat sebentar, namun hal itu kayaknya bakal susah. Karena mereka ngelihat ada truk pickup yang mengikuti mereka, dan kemungkinan besar orang itu ngincer bahan bakar di tangki mereka. William berusaha nyetir pelan sambil merhatiin mobil itu. Namun pas nyadar kalau niatnya jahat, William langsung tancap gas. Tapi seberapa cepat pun dia nyetir, pickup itu tetap aja ngikutin mereka. Tiba-tiba pickup itu ngebut dan nyeruduk SUV mereka dari samping. William gak mau ngalah dan balas nyeruduk. Dan akhirnya terjadilah kejar-kejaran berkecepatan tinggi dengan kedua belah pihak saling melontarkan kata-kata kasar. Namun mereka nggak sadar kalau jalan di depan udah ketutup penghalang, sehingga terjadilah tabrakan. Untungnya, William dan Kyung Sun yang di depannya selamat karena pakai sabuk pengaman. Namun nahasnya, Barbara nggak seberuntung mereka karena dia terlempar keluar dan langsung meninggal di tempat. Beberapa saat kemudian, Barbara mulai bangkit lagi menjadi zombie. Para survivor yang masih hidup langsung lari ke rumah terdekat buat nyelamatin diri. Dan meskipun tadi mereka sempat bermusuhan, namun William sadar kalau mereka sampai jadi zombie juga, maka bakal tambah bikin masalah baru lagi, sehingga William pun ngizinin orang-orang itu masuk ke rumah itu juga. Di tempat lain, Rose dan kelompoknya lagi jalan kaki menuju tempat perlindungan. Di perjalanan, mereka ketemu seorang ibu dan anak ceweknya di mobil. Rose mendekat dengan niat mau bantu, tapi pas ngeliat ibu itu pegang pistol, bikin dia mikir ulang. Gak lama kemudian, mereka ngeliat dua survivor yang lagi diserang zombie. Satu orang jatuh dan berubah jadi zombie juga dan ngejar survivor yang kedua. Pemandangan kayak gitu udah terlalu sering mereka lihat sampai gak ada waktu buat ikut campur. Mereka pun lanjut jalan sampai akhirnya tiba di sekolah. Dan karena waktu udah mulai malam, sehingga mereka mutusin buat nginep di situ.
Di dalam, suasananya sepi banget. Sepertinya nggak ada tanda-tanda zombie. Ngerasa agak aman, mereka pun kemudian istirahat sebentar. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka sebenarnya udah masuk ke perangkap yang disiapin orang lain. Nggak lama kemudian, Spears dengar langkah kaki dari lantai atas. Dengan waspada, dia angkat pistolnya ke arah langit-langit. Rose ngebangunin Ryan dan Lance karena mereka nggak tahu itu suara langkah manusia atau zombie. Pas mereka masuk ke lorong buat meriksa, tiba-tiba muncul bocil di ujung lorong dan terus lari. Khawatir sama keselamatan si bocil, kelompok itu pun nyoba ngikutin dia. Namun gerak-gerik si bocil itu aneh banget. Setiap kali mereka ngedeket, si bocil malah lari lagi, kayak lagi main kejar-kejaran. Spears kemudian bilang, buat cabut aja, karena dia curiga ada survivor lain di gedung itu, dan si bocil itu bisa aja jadi umpan buat ngejebak mereka. Tapi Ryan gak mau denger, dia tetap bersikeras buat ngejar si bocil. Rose kemudian ngasih saran, mereka bakal turun ke bawah buat nyari si bocil, dan kalau nggak ketemu sampai di lantai dasar, mereka bakal pergi. Mereka pun setuju dengan saran tersebut, sehingga mereka akhirnya pisah jadi 2 tim, buat ngecek bagian berbeda dari sekolah itu. Beberapa saat kemudian, Rose dan Ryan akhirnya sampai di ruang ganti lapangan basket, di mana bau busuk nuntun mereka ke kamar mandi penuh zombie yang ditembak di kepala. Ngeri ngelihat pemandangan itu, sampai bikin mereka muntah. Sementara Ryan yang panik langsung kabur ninggalin Rose sendirian. Rose nyoba ngejar dia, namun Ryan tiba-tiba menghilang. Pas Rose lagi nyari, dia dengar suara anak kecil minta tolong. Rose nyoba ngikutin suara itu, tapi ternyata itu cuman rekaman yang diputar lewat speaker. Dan ketika dia mau keluar, Rose baru sadar kalau pintunya dikunci dari luar. Sementara itu, Ryan yang lagi panik nemuin kalau semua pintu keluar di gedung itu udah dikunci. Dia ketemu lagi sama si bocil dan nyoba buat ngobrol. Tapi pas dia berbalik, ada sekelompok remaja yang muncul di koridor. Anak laki-laki yang jadi pemimpin kelompok itu yang bernama Aidan ngarahin senjata ke Ryan. Ryan pun kemudian diikat dan dibawa ke markas mereka. Ternyata di sana ada lebih banyak anak-anak yang dulunya adalah murid-murid sekolah. Dan sekarang mereka nangkepin para survivor yang datang ke gedung sekolah buat ngerampas persediaan mereka. Di saat yang sama, Spears dan Lance juga lagi dalam masalah. Lance yang ceroboh, nggak sengaja ngeaktifin jebakan lantai yang bikin pintunya nutup dan misahin mereka. Setelah berteriak beberapa kali tanpa ada jawaban dari Lance, Spears terpaksa lanjut buat nyari yang lainnya. Nggak lama kemudian, Spears juga kena jebakan suara minta tolong dari speaker, nuntun dia ke tempat Rose tadi terjebak. Dia nyelamatin Rose dan mereka berdua buru-buru nyari Ryan. Namun mereka kaget pas dengar suara tembakan. Ternyata itu adalah kelompok bocil yang dipimpin sama Aidan. Aidan yang nyandra Ryan kemudian minta melakukan pertukaran, yaitu nyawa Ryan dengan senjata Spears. Spears tentu aja nggak mau, namun Rose memohon buat nurutin permintaan itu. Spears pun akhirnya terpaksa setuju, dan Aidan meritahin si bocil buat nembak kalau Ryan sampai lari duluan. Namun karena wajah Ryan tadi ditutup, sehingga dia nggak ngelihat apa yang mereka bicarakan, sehingga pas penutup wajahnya dibuka, Ryan langsung aja maju nemuin mereka, yang bikin si bocil tadi langsung nembak Ryan. Anak-anak itu pun langsung pada lari, sementara Rose buru-buru ke Ryan. Namun semuanya udah telat dan Ryan akhirnya tewas. Spears kemudian langsung narik Rose pergi, karena Ryan bentar lagi pasti jadi zombie. Beberapa saat kemudian, Ryan yang udah jadi zombie pun langsung mengejar mereka berdua. Sementara anak-anak itu nonton dari balik pagar besi, terlihat begitu senang dengan pertunjukan itu. Spears terus nyoba nembakin zombie Ryan sambil berusaha melarikan diri. Sampai pas mereka tiba di pintu belakang, namun ternyata pintunya dikunci dari luar. Pas situasi udah makin genting, tiba-tiba pintunya dibuka sama orang asing. Setelah ngeblok pintunya, mereka bertiga ngikutin orang itu dan pergi ngejauh dari gedung itu. Sementara itu, si bocil tadi ngebuka sedikit pintu masuknya lagi, nyiapin jebakan buat survivor yang selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Lance yang pingsan setelah kena jebakan dan terpisah dengan Spears tadi, akhirnya mulai sadar. Dia nyoba berusaha tenang, tapi nggak bisa. Apalagi pas dia dengar suara jeritan orang yang disiksa sama anak-anak tadi. Nyadar kalau sembunyi cuma solusi sementara, Lance kemudian ngumpulin nyali buat nyari jalan keluar. Akhirnya, dia nemuin sebuah tangga yang menuju ke atap. Setelah ngukur ketinggian dan ngerasa masih aman, Lance pakai pipa drainase buat turun ke lantai yang lebih rendah. Dengan ngumpulin keberanian, Lance kemudian lompat. Dan untungnya, dia berhasil mendarat dengan selamat di tanah. Namun pas dia mau kabur, dia malah ngelihat pemandangan yang mengerikan. Anak-anak itu dengan sengaja ngebunuh survivor lain dan ngelempar dia dari atap biar orang itu berubah jadi zombie. Ngelihat itu, Lance pun lari secepat mungkin sambil dikejar sama orang yang udah jadi zombie barusan. Pas hampir ketangkep, Lance lompat ke atas pagar,
tapi zombinya malah langsung jebolin pagarnya. Lance kemudian masuk ke rumah terdekat, dan ketika zombinya ngejar, Lance langsung nutup pintunya, bikin zombinya kejebak di dalam rumah itu. Lance masih terus berlari sejauh yang dia bisa, sampai akhirnya dia mulai ngerasa capek. Kakinya terasa kram, dan dia baru nyadar kalau tangannya terluka. Lance mulai ngelihat sekeliling, dan sadar kalau kota yang dulu ramai, sekarang udah sepi kayak kuburan. Lance kemudian ngelanjutin berjalan kaki, sampai akhirnya dia tiba di sebuah toko swalayan, yang ternyata masih berfungsi, dan di dalamnya terdapat banyak banget makanan. Lance pun terlihat begitu senang, dan langsung ambil troli, buat ngambilin barang yang dia mau. Dia makan apapun yang dia mau sambil nyantai. Namun kedamaian itu ternyata nggak bertahan lama, karena ternyata zombie tadi masih ngikutin dia masuk ke tempat ini juga. Si zombie nyoba nyium dan nyari-nyari bau manusia, dan tahu kalau nggak bisa sembunyi selamanya, Lance ngumpulin nyali buat nyelinap ke arah pintu keluar. Namun sayangnya, si zombie ngelihatnya dan langsung mengejar dia. Lance kemudian lari ke pintu belakang, sementara si zombie masih aja terus mengejar. Aksi kejar-kejaran itu berlangsung cukup lama, sampai akhirnya mereka nyampe ke tempat parkir yang penuh dengan bus sekolah. Lance kemudian naik ke atas bus, dan untungnya si zombie nggak bisa ngikutin dia. Si zombie nggak mau nyerah, dia nyoba nyeruduk bus dan lompat-lompat buat nangkep Lance. Lance kemudian nyoba tiduran, karena dia berpikir kalau dia nggak bikin suara, zombie itu pastinya bakal pergi dari situ. 2,5 jam kemudian, suasana jadi sepi. Lance kemudian nyoba ngintip situasinya, namun si zombie tadi ternyata masih stay di bawah bus bagian belakang. Sadar kalau dia nggak bisa terus-terusan kayak gini, Lance kemudian nyoba turun pelan-pelan lewat bagian depan bus, tapi si zombie langsung sadar. Dan parahnya zombie itu akhirnya juga bisa naik ke atas bus. Lance yang udah kejepit, dia pun nekat lompat ke mobil di sebelahnya. Namun atapnya langsung jebol dan bikin dia jatuh ke bawah. Lance langsung berdiri dan hendak pergi, tapi si zombie udah nunggu di depan pintu mobil, sehingga Lance langsung berlari keluar lewat jendela mobilnya. Lance terus berlari sampai akhirnya dia tiba di sebuah gudang. Lance langsung lari masuk dan ngeblok pintunya pakai lemari. Namun si zombie pantang menyerah dan dia akhirnya berhasil ngedorong pintunya. Melalui pantulan di cermin, Lance berhasil ke ruangan sebelah tanpa ketahuan. Tapi ternyata pintunya terkunci. Lance yang sudah merasa terdesak, kemudian ngelihat ada kapak pemadam kebakaran di dinding. Lance pun memilih buat nyoba ngelawan daripada mati tanpa ada usaha. Namun pas Lance mau nyerang, kapaknya malah tersangkut, sehingga dia pun kembali lari-larian sambil dikejar si zombie. Pas nyampe di luar, Lance ngelihat ada orang di depannya, sehingga dia berteriak minta tolong sambil masuk ke dalam toko buku di dekatnya. Lance langsung sembunyi dan nyoba nggak bikin suara, sementara si zombie nyoba nyari-nyari keberadaannya. Dan ketika Lance yang udah begitu capek dan udah berniat mau nyerah, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata itu adalah orang yang diminta tolong tadi yang kemudian ngelawan zombinya dan akhirnya berhasil ngebunuh zombie itu. Lance pun merasa begitu lega, namun ketika dia mendekat, dia ngelihat kalau pria itu udah kena gigit zombie barusan. Perasaan pun mulai bercampur aduk di pikiran Lance, dan dia kemudian ngambil sebuah barang porselen di dekatnya dan langsung menghantam si pria itu. Sementara itu di tempat lain, William dan Kyung Sun yang terjebak bareng ketiga orang yang bikin mereka mengalami nasib seperti ini, kemudian bikin mereka terpaksa bekerja sama kalau mereka mau selamat. Ketiga orang itu adalah Phil, Manny, dan Carmen. Mereka kemudian bikin rencana, yaitu Kyung Sun bakal mengetuk kaca buat narik perhatian zombie, sementara yang lainnya akan nyerang zombinya dari belakang. Sepertinya rencana itu cukup simpel dan gampang diikuti, namun pada prakteknya ternyata nggak segampang itu. Senjata yang mereka pakai seperti pemadam kebakaran dan alat-alat dapur ternyata nggak efektif banget buat ngelawan zombie, sehingga mereka pun kewalahan dan langsung balik masuk ke dalam lagi. Setelah nyaris lolos dari kematian, kelompok itu sadar kalau ngelawan zombinya secara langsung bukanlah pilihan tepat. Phil kemudian nyaranin buat ngalihin perhatian zombie pakai makanan, tapi tentu aja zombie cuma tertarik sama manusia doang. Sehingga kesimpulannya adalah harus ada satu orang yang dijadikan korban. Phil kemudian nyoba ngomong ke William dan nyaranin dia kalau mending yang dijadikan korban adalah Kyung Sun. Karena menurutnya dia adalah beban, apalagi dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Namun William dengan tegas menolaknya. Dia dan Kyung Sun mungkin belum saling kenal lama, tapi sedari tadi mereka udah berjuang bersama. William kemudian bilang kalau ada yang mau ngebunuh Kyung Sun, maka mereka harus berhadapan dulu dengannya. Ketegangan pun terjadi di antara mereka semua, namun sebelum mereka berantem, Kyung Sun ngeliat kalau tangan Phil terluka. Dia pun kemudian mempertanyakan apakah luka itu bekas cakaran zombie. Phil terlihat gugup. Dia bilang kalau itu cuma luka goresan pintu,
Tapi ceritanya nggak meyakinkan siapapun, yang bahkan teman-temannya sendiri mulai meragukannya. Pas Phil mau nyerang William, namun teman-temannya yang nggak mau ambil resiko, kemudian justru mukul Phil. Sehingga mereka pun kemudian rame-rame ngehajar dia. Pas udah nggak bisa gerak, mereka langsung nyeret tubuh Phil keluar buat jadi umpan para zombie. Di saat bersamaan, Rose dan 2 orang yang melarikan diri dari sekolah tadi kemudian menyaksikan kejadian itu. Memanfaatkan momen saat zombie teralihkan, Spears maju dengan pistolnya. Dia berhasil membunuh 1 zombie, dan ngelihat itu, orang-orang di dalam restoran pun kemudian keluar semua dan ngebantu mereka ngelawan zombie-zombie itu. Pas semua zombinya udah tewas, mereka kemudian setuju buat lanjutin perjalanan mereka menuju zona aman bersama-sama. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai ke zona aman yang dibilang para tentara, namun ternyata tempat itu sekarang udah jadi kacau banget. Kelompok mereka bareng dengan orang-orang lain yang juga baru nyampe ke tempat itu, kemudian nyiapin senjata mereka buat nembakin semua zombie yang muncul. Namun Carmen tiba-tiba berubah menjadi zombie karena dia tadi kena sedikit cakaran zombie. Ngelihat itu, semua orang jadi berlarian ke segala arah, bikin kelompok mereka terpisah. William, Rose kepisah sendiri-sendiri, sementara Spears, Kyung-sun, dan Lance masih barengan. Namun di tengah kekacauan seperti ini, bikin mereka bingung buat bedain mana yang zombie dan mana yang manusia. Dan karena hal itu, Lance kemudian juga terpisah dari 2 orang temannya. Sementara itu, Kyung-sun yang merasa tertekan dan kebingungan melihat semua kejadian itu, bikin dia nembakin secara membabi buta, yang kemudian bikin dia nggak sengaja nembak orang lain juga. Di tempat lain, William yang kakinya terluka, bikin dia nggak bisa jalan cepat, sehingga dia pun berusaha sembunyi sambil nembakin siapapun yang menurutnya berbahaya. Sementara itu, Lance yang kepisah tadi kembali dikejar-kejar gerombolan zombie. Gak lama kemudian, terlihat sebuah pesawat tempur yang jatuhin bom yang kemudian bikin semua orang terjatuh dan agak linglung kena efek suara bomnya. Lance langsung bangun dan kembali berlari menuju terowongan sambil dikejar banyak banget zombie. Sementara itu, Rose nemuin William dan bantu dia berjalan sampai akhirnya mereka berdua ketemu dengan Spears dan Kyung-sun. Namun keadaan masih sangat berbahaya karena masih banyak zombie yang selamat pasca pengeboman tadi dan kini mulai ngejar para survivor yang masih hidup. Keempat orang itu berusaha ngelawan para zombie semampu mereka. Namun kaki William yang terluka bikin mereka nggak bisa lari cepat dan menghambat mereka. Sehingga dengan keadaan yang gawat seperti itu, Rose kemudian ngambil keputusan cepat dan nembak William di kepala. Mereka kemudian berlari secepatnya dan dengan pakai senjatanya, mereka berhasil ngeblok pintunya dan nahan semua zombie-zombie itu. Mereka kemudian terus berjalan ke depan dan ternyata tempat ini adalah sebuah stadion. Tempat itu terlihat sepi banget. Namun ketika mereka berada di tengah stadion, tiba-tiba dari sisi satunya terlihat ada seorang pria yang bawa senjata. Mereka langsung waspada dan bersiap dengan senjata masing-masing, tapi mereka langsung nurunin senjatanya pas Rose ngelihat ada seorang cewek yang berlari ke arahnya dan itu adalah anaknya yaitu Anna.